ITDC dan MGPA kompak ingin gelar F1 di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama Tourism Development Corporation Abdul Bar M. Mansur membuka kemungkinan sirkuit Mandalika dapat dipakai sebagai arena Formula One. Sebagai pemilik dari pengelola sirkuit, ITDC optimis balapan jet darat itu bisa mengaspal di Indonesia dalam waktu dekat. Sebuah sirkuit itu selalu tujuan akhirnya tidak hanya untuk satu balapan. Dari awal kami memang berencana sirkuit bisa dipakai juga untuk balapan roda 4. Cita-cita kami suatu hari juga sirkuit ini bisa dipakai untuk F1. Katanya kepada wartawan di Jakarta Jumat 25 Maret. Kendati demikian, Abdul Bar menyatakan bahwa sirkuit Mandalika tidak akan mudah mendapatkan izin mengadakan balapan F1. Pasalnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi trek demi mendapatkan restu dari FIA selaku otoritas tertinggi olahraga balap mobil. F1 kualitasnya sangat ketat dan syarat lisensi mereka sangat banyak sekali. Kami saat ini belum siap, ujarnya. Selama MotoGP Mandalika 2022 bergulir, 18 hingga 20 Maret lalu, Abdul Bar mengungkapkan bahwa ajang tersebut turut dihadiri perwakilan FIA di sirkuit Mandalika. Dia berharap FIA mengirim sinyal positif jika Indonesia mengajukan proposal menjadi salah satu tuan rumah F1. Ia pun membenarkan perwakilan FIA kembali mengunjungi sirkuit Mandalika pada Kamis 24 Maret lalu. Namun menurutnya kegiatan itu dilakukan untuk meninjau trek dan masih jauh dari proses homologasi. Kemarin yang datang untuk evaluasi. Waktu MotoGP kemarin juga orang dari FIA datang dan tertarik dengan sirkuit Mandalika. Tapi inspeksi resmi belum ada. Kemarin hanya meninjau saja karena inspeksi resmi harus melalui IMI terlebih dahulu, ucapnya. Sebelumnya, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria membuka kemungkinan sirkuit Mandalika menggelar balapan F1 dalam waktu dekat. Ia menyebut balapan F1 sudah menjadi rencana MGPA, namun pihaknya perlu menyelesaikan beberapa persyaratan yang ditetapkan FIA. Kalau ingin, kami sangat ingin sekali. Tapi soal peluang kami belum bisa bicara karena sertifikasi homologasi sirkuit Mandalika baru dari FIM, sedangkan F1 dari FIA. Katanya kepada cnnindonesia.com Rabu 23 Maret. Priyandi menyampaikan, MGPA perlu melaporkan spesifikasi sirkuit Mandalika kepada pihak FIA. MGPA juga mengundang perwakilan FIA untuk datang langsung ke sirkuit Mandalika dalam waktu dekat. Setelah itu ada banyak proses teknisnya yang harus kami siapkan seperti panjang, lebar, struktur, dan sebagainya dari sirkuit, ujarnya. Jika sisi teknisnya banyak sekali, setelah semuanya lengkap dan mereka setuju, barulah keluar homologasi, lanjut Priyandi. MotoGP Mandalika 2023, saatnya manjakan penonton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Mandalika 2022 berjalan dengan sukses meski ada sejumlah permasalahan. Tahun depan sudah saatnya penonton benar-benar dimanjakan untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika menyajikan paket hiburan yang lengkap bagi penonton, mulai dari balapan menarik, aksi balap di luar sirkuit hingga drama kemunculan pawang hujan. Belum pernah ada seri balapan MotoGP yang membuat heboh seperti MotoGP Mandalika. Pujian banyak diberikan untuk sirkuit Mandalika yang dianggap sukses menggelar MotoGP. Pembalap, pemilik tim, hingga media-media asing memberikan pujian untuk MotoGP Mandalika yang dianggap seri balapan yang berbeda. Tidak dipungkiri, sirkuit Mandalika merupakan salah satu atau bahkan di posisi nomor 1 sirkuit terindah. Tidak ada sirkuit lain di dunia yang punya pemandangan luar biasa seperti sirkuit Mandalika. Namun, indah saja tidak cukup. Sirkuit Mandalika juga harus bisa menjadi sirkuit yang nyaman untuk semua orang yang hadir, tidak terkecuali penonton.
Sirkuit Mandalika memang mendapat pujian setinggi langit dari pembalap dan tim-tim MotoGP, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap keluh kesah dan masalah yang dialami ribuan penonton yang hadir di sirkuit Mandalika. Banyak penonton yang terlantar di sirkuit Mandalika usai menyaksikan MotoGP. Mereka kesulitan mendapatkan shuttle bus yang dipersiapkan untuk mengangkut mereka ke kantor parkir kendaraan pribadi. Dibutuhkan waktu hingga 3 jam bagi kendaraan untuk keluar ke jalan raya depan sirkuit dari area parkir di sirkuit Mandalika yang jaraknya hanya kurang dari 200 meter. Itu saya rasakan sendiri usai menyaksikan balapan MotoGP Mandalika. Setelah keluar dari area sirkuit Mandalika, kemacetan luar biasa terjadi. Dibutuhkan 4 jam untuk bisa sampai Bandara Internasional Lombok. Dan saya butuh waktu 5 jam untuk sampai hotel tempat menginap yang terletak di Kota Mataram. Penonton merupakan salah satu faktor penting dalam gelaran MotoGP, terutama bagi sirkuit Mandalika yang baru pertama kali menggelar balapan. Sirkuit Sepang butuh waktu sekitar 1 dekade atau 10 tahun untuk bisa meraih untung dari menggelar MotoGP Malaysia dengan salah satu pendapatan terbesar dari tiket penonton. Untuk itu, penonton harus benar-benar dimanjakan agar mereka merasa nyaman dan punya pengalaman indah saat hadir di sirkuit Mandalika hingga muncul perasaan tidak sabar kembali menyaksikan MotoGP tahun depan. Dibutuhkan kerja keras pihak terkait. Dari sisi FGPA dan ITDC, mereka harus memastikan infrastruktur di sekitar sirkuit Mandalika bersahabat untuk penonton. Salah satu yang penting dan harus segera dibenahi adalah area parkir di sirkuit Mandalika. Salah satu yang menyebabkan jalanan luar area sirkuit macet parah adalah jalan raya yang masih sempit. Jalur di jalanan luar sirkuit Mandalika hingga bypass Bil Mandalika masing-masing hanya 2 jalur. Ditambah kendaraan kecil yang terparkir di pinggir jalanan dan penonton yang lalu lalang, membuat kondisi jalanan di luar sirkuit Mandalika benar-benar semrawut usai balapan selesai. Tapi jangan khawatir, MotoGP Mandalika 2022 merupakan edisi pertama dari banyak tahun balapan yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Indonesia punya banyak waktu untuk menjadi tuan rumah yang sempurna. Sekarang MGPA, ITDC, dan semua pihak terkait punya waktu hingga sebelum WSBK 2022 yang akan digelar 11 hingga 13 November mendatang. Waktu sekitar 8 bulan itu bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sirkuit Mandalika. Carmelo Ezpeleta berkata, masa depan balapan di Mandalika sangat penting bagi MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta meyakini bahwa masa depan balapan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat bakal sangat penting bagi MotoGP. Pasalnya, ia sangat memahami bahwa Indonesia punya bejibun fans fanatik dan merupakan negara dengan pecinta motor yang sangat banyak. Seperti yang diketahui, MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret lalu merupakan gelaran yang cukup bersejarah. Pasalnya itu, pertama kali MotoGP mampir ke Indonesia usai penantian selama 25 tahun. Sebelumnya, balapan terakhir kali digelar di Sentul, Bogor pada 1997. Sejak tiba di Indonesia, tepatnya di Jakarta awal pekan lalu, Ezpeleta pun sudah terkesan oleh antusiasme tinggi dari fans MotoGP, terutama ketika para pembalap menjalani parade motor usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu 16 Maret 2022. Ini adalah gelaran yang luar biasa dan para pembalap juga sangat membantu kami mempromosikannya. Sudah jelas bahwa Indonesia salah satu negara terbesar di dunia soal ketertarikan pada MotoGP, ungkap Ezpeleta dalam wawancaranya dengan situs resmi kejuaraan. Kami sangat senang disambut oleh Presiden di Istana Negara, dan ini adalah hal yang menakjubkan. Kami sangat mengapresiasinya. Kami sangat senang karena promotor menggelar parade dengan para rider. Lanjut pria asal Spanyol tersebut. Dorna Sport yang menjadi pemegang hak komersil Grand Prix motor dunia ini sejak 1992, disebut Ezpeleta sudah sejak lama mengetahui berupa MotoGP sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Usai berkali-kali mencoba datang, akhirnya balapan bisa digelar tahun ini.
Mandalika Grand Prix Association selaku promotor lokal MotoGP Indonesia, berikut juga sirkuit Mandalika, diketahui sudah sepakat menjalin kerjasama dengan Dorna Sport selama 10 tahun. Espeleta pun berharap kerjasama ini berjalan lancar tanpa hambatan. Pasalnya, Dorna Sport sendiri memang sedang getol-getolnya memperbanyak balapan di berbagai negara berbeda. Tak hanya di Eropa, perusahaan Spanyol ini memang diketahui sedang bertekad menambah balapan di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Kami sudah tahu dan menyadari sejak bertahun-tahun lalu bahwa MotoGP di Indonesia benar-benar populer. Gelaran ini sangat menyenangkan dan kami yakin masa depan kami di Indonesia bakal jadi sangat penting bagi MotoGP, pungkas Espeleta.